gimana kandungan protein dari 100 gram daging dan juga 100 gram serangga jangkrik. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa yang ada di dalam protein yang ada di dalam jangkrik, 100 gram jangkrik itu jauh 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang ada di protein daging. Makan serangga ini adalah budaya lama ya. Iya. Budaya lama yang sudah hilang di generasi kita sekarang. Kan dia selalu menganggap diri kita ini adalah orang yang sudah modern. Orang lampau itu belakang. Oke, kembali lagi bersama saya Rosyid Amrullah pada podcast Bening bersama Hening yang kali ini kehadiran tamu dari departemen. Nah, kita akan membahas tentang serangga. Jadi kehadiran generasi muda itu penting sekali karena sekarang serangga itu ya bisa dikatakan sedang menghadapi beberapa tantangan begitu. Nah, kali ini kedatangan tamu yaitu Kak Atun ya, saya manggilnya Kak Atun. Selamat datang Kak Atun. Halo, selamat datang. Makasih banyak untuk Rosyid dan tim sudah mengundang saya ke sini. Iya, Kak Atun ini jadi dari Sumba ya atau Sumbawa? Dari Pulau Sumbawa. Dari Pulau Sumbawa yang sekarang menjadi asisten peneliti tentang serangga begitu. Nah, pada kesempatan hari ini akan membahas tentang serangga sebagai sumber protein yang sempat heboh juga ya. Jadi kita akan membahas tentang itu. Nah, terkait hal tersebut Kak Atun, jadi sebagai pemuda nih dari timur ya yang sekarang menggeluti bidang serangga begitu. Nah, apa nih komentar Kak Atun nih? Oke, mungkin aku mulai dulu dari sedikit latar belakang aku ya, Syed. Boleh. Oke, mungkin buat teman-teman viewers podcast Bening yang belum mengenal saya. Jadi saya ini aslinya dari NTB, dari Pulau Sumbawa. Saya lahir dan besar di kota kecil di ujung timur Pulau Sumbawa yaitu Kota Bima. Mungkin ada teman-teman yang sudah familiar, tapi mungkin masih banyak juga yang belum tahu. Jadi dulu setelah lulus SMA, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kuliah di IPB dan masuk ke jurusan proteksi tanaman. Nah, tadinya tuh saya pikir kalau ini jurusan apa ya, kayak bingung gitu, karena dulu saya daftar itu sejujurnya karena ada salah satu sahabat saya dulu pas waktu SMA memberi info kalau ini ada IPB, kita masuk aja di sana, coba daftar. Terus saya cari-cari jurusannya dan akhirnya saya masuk di proteksi tanaman. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian saya belajar di PTN, singkatan dari Departemen Proteksi Tanaman. Saya mengambil keahlian di bidang hama. Disitulah saya belajar mengenal tentang serangga. Saya belajar bagaimana morfologinya, karakteristiknya, kemudian sifat-sifat ekologi, bioekologi, dan semuanya tentang serangga. Dan ilmu itu kemudian membuat saya flashback tentang saya ketika masa kecil tumbuh di kota kecil saya. Aslinya saya ini dari, kalau untuk orang-orang Bima biasanya tuh disebutnya masyarakat dari suku Mbojo atau Dombojo. Nah, dulu ketika saya kecil, saya senang sekali mengikuti orang tua saya, kakek nenek saya untuk pergi ke sawah saat panen dan lain-lain. Bukan karena saya ingin membantu panen ya, tapi karena saya suka melihat serangga-serangga yang ada di sawah-sawah. Jadi dulu saya suka nangkep capung, nangkep belalang dan lain-lain gitu. Nah, ada satu waktu di mana itu tuh diceritakan oleh orang tua waktu dulu oleh kakek saya. Beliau mengatakan dulu orang-orang di sana itu banyak yang memakan belalang dan itu rasanya enak. Jadi itu tuh sudah seperti sesuatu yang
berharga seperti kita makan ayam dan daging pada saat ini gitu. Nah dulu waktu saya kecil ketika mendengar statement kayak gitu, dan hayalnya banyak lebih ke, masa sih makan serangga, makan belalang, itu kan menakutkan, menyeramkan, menjijikkan kayak gitu. Sampai akhirnya ketika saya belajar dan masuk di bidang entomologi, akhirnya saya menemukan bahwa wow, ternyata memang serangga ini banyak sekali manfaatnya. Serangga ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi alternatif pangan di masa depan. Kira-kira seperti itu. Jadi benar-benar mengubah pandangan saya terhadap serangga yang dulunya itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Kemudian akhirnya setelah saya belajar menggeluti bidang ini, wow, ternyata itu membuat saya senang dan juga eh, menginginkan sekali untuk hal-hal seperti itu mungkin di masa depan bisa kembali hidup dan berkembang di kita, di negara kita. Seperti itu. Ini Kak, ada pertanyaan nih. Misalkan apakah Kakak pernah mencoba begitu ya Oke, mencoba serangga. untuk Ju- mengonsumsi serangga? Oke, oke. Jujur kalau ditanya seperti ini, rasa takut tuh masih ada. Karena memang kita kan tidak familiar ya. Tapi memang saya pribadi belum pernah mencoba karena eh, budaya memakan serangga ini di daerah saya tuh sudah hilang sekarang. Saya kurang tahu, mungkin beberapa masyarakat di suku-suku yang masih di wilayah pegunungan atau mungkin di beberapa eh, kampung-kampung kecil mungkin masih ada yang memakan serangga, tapi di kotanya, di wilayah saya tinggal, saat ini sudah tidak ada, sudah tidak pernah ditemukan seperti itu. Cuman hal yang menariknya, mungkin juga Roshid lebih tahu ya, waktu dulu, waktu saya pergi ke Gunung Kidul di Jogja, itu saya sangat amazed sekali karena melihat banyak sekali yang menjual belalang ya, kalau tidak salah. Cuman waktu itu karena memang di kendaraannya jadi kita perlu cepat ya, jadi tidak mampir di situ. Cuman kalau memang ditanya em, kepengen, sebenarnya saya pengen sekali mencoba itu makan serangga kayak gitu. Oke. Sepertinya nanti kapan-kapan boleh ya Oh kalau iya. saya buatkan peyek dari Oh. serangga gitu ya. Karena Iya, iya. karena dulu ya belum lama ya saya nyoba rempeyek ya Oh, dari undur-undur ya. undur-undur. Karena udah jadi rempeyek jadi Mm-mm. sensasi undur-undurnya itu tidak terlalu mencolok. Jadi karena Iya, kan udah tercampur tepung dan lain iya, sebagainya. iya, iya, iya. Dan beberapa kesempatan saya juga sempat mencicipi cake yang dari Oh, tepung serangga kalau nggak salah waktu itu dari ulat Hongkong ya. Nah, ini ah, oke. terlepas dari halal haramnya waktu itu ya, karena kan Mm-mm, memang mm-mm. ya namanya coba-coba begitu ya. Iya, Ada yang jual cake bahan dasarnya dari tepung serangga, ya saya coba dan ya seperti cake yang pada umumnya begitu. Jadi oh, memang serangga sebagai sumber protein ini potensial sekali untuk dikembangkan begitu. betul, betul. Terutama untuk diolah menjadi barang-barang atau bahan produk-produk yang lebih apa ya, lebih menarik, lebih Mm-mm. edible, terus Iya, kemudian lebih karena ini protein serangga itu tinggi kadar iya. proteinnya, itu kan punya alergen gitu dan itu Mm-mm. bisa diolah Betul. supaya lebih adaptif terhadap apa ya istilahnya, bisa lebih mudah dicerna oleh kita Iya, gitu. betul, betul. Nah, ini Kak, kan saya dengar kalau Kak Atun itu pernah ke Jerman ya beberapa Oh, kesempatan begitu iya, iya. dan cukup lama begitu. Nah, bagaimana tren masyarakat mancanegara terhadap eh, kandungan protein serangga yang tinggi ini? Mm-mm, Apakah mm-mm. mereka ya kalau di masyarakat kita kan memang budayanya belum belum sepopuler gitu ya Iya, terkait betul. konsumsi serangga. Nah, bagaimana kalau di luar sana gitu? Oke, waktu saya mendapat kesempatan untuk research di Jerman, saya memang saya tidak tahu apakah mungkin saya pernah memakan, cuman
karena saya memang memakan produk-produk yang mana seperti roti dan lain sebagainya, jadi memang tidak memakan langsung atau belum menemukan produk yang dari serangga gitu. Cuman mungkin ada bahan-bahan yang sebenarnya itu serangga tapi kitanya nggak tahu. Tapi memang perkembangan dunia saat ini semakin meningkat sekali awareness dari masyarakat global, terutama di negara-negara maju, di Amerika, di Eropa, itu tentang potensi serangga sebagai sumber protein di masa depan. Karena kan saat ini demografi global kita itu kan sudah meningkat sekali ya. Kita hampir di angka 8 miliar, mungkin di 2050 akan mencapai 10 miliar dan lain-lain, di mana isu yang paling besar ini adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pangan global seperti itu. Dan masyarakat global, terutama di negara-negara maju, saat ini sudah banyak yang melakukan penelitian terkait serangga, potensi serangga, bahkan juga sudah melakukan budidaya, insect farming, dan juga trennya sekarang industrial insects. Jadi sudah memproduksi serangga dalam skala industri. Saya pernah juga baca ada salah satu paper, itu penelitian dari tim di Maastricht dan Wageningen University terkait dengan serangga sebagai sumber protein yang layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Jadi di riset ini cukup menarik sekali dan benar-benar memberikan pembuktian terkait potensi serangga, di mana tim mereka ini melakukan penelitian dengan mengambil sampling dari 24 pemuda laki-laki dari usia 18 sampai 35 tahun. Jadi mereka diberikan protein serangga dari mealworm, ulat Hongkong ya. Ulat Hongkong, betul. Ya, ulat Hongkong, dan juga dibandingkan dengan protein hewani dari susu sapi. Nah, mereka meneliti bagaimana pencernaannya, kemudian penyerapannya, dan juga sintesis protein di otot. Dan hasil riset ini ternyata bahwa serangga ini, protein yang dihasilkan oleh mealworm ini, ternyata hampir menyerupai yang ada di dalam protein hewani konvensional tadi, susu tadi gitu. Ternyata di dalam mealworms tadi, protein yang dibawa oleh mealworms tadi, ternyata dia mengandung asam amino esensial yang memang sangat berperan penting sekali dalam sintesis protein otot. Dan tapi menariknya adalah mereka juga mengatakan di papernya itu bahwa serangga ini jauh lebih unggul karena mereka memberikan alternatif yang bersifat keberlanjutan atau sustainability dibandingkan dengan kita mengonsumsi protein hewani konvensional ya, seperti sapi, kemudian ayam atau lain-lainnya gitu. Dan juga ada beberapa penelitian yang membandingkan gimana kandungan protein dari 100 gram daging dan juga 100 gram serangga jangkrik gitu. Dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa itu yang ada di dalam protein yang ada di dalam jangkrik, 100 gram jangkrik itu jauh 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang ada di protein daging, di mana dalam 100 gram daging itu ada 30 gram protein, sementara kalau misalkan jangkrik tadi itu kurang lebih sekitar 68 gram. Jadi ini memang menjadi sesuatu yang sangat berpotensi sekali untuk kecukupan gizi kita manusia di masa depan, kira-kira seperti itu. Dan juga saya juga lihat banyak sekali produk-produk yang sudah dikembangkan di negara-negara maju, protein bar di Amerika itu sudah diproduksi secara industri dari jangkrik juga. Kemudian di UK juga banyak tepung seperti tadi Rosid
sempat mention ya soal olahan dari bubuk serangga itu juga sudah banyak gitu untuk membuat em, roti, kemudian cookies, minuman, bahkan juga pewarna juga dari serangga itu juga sudah banyak sekali berkembang di luar negeri gitu. Baik, sebetulnya serangga ini kan sudah banyak ya kita manfaatkan ya, Ya, baik betul. itu dari sisi untuk apa namanya makanan sehari-hari seperti coccinella ya, itu yang sebagai Ya, pewarna merah mhm. alami itu, terutama digunakan di kosmetik itu Ya, kan betul. banyak sekali ya Ya, warna merahnya, termasuk beberapa produk-produk makanan seperti es krim yang berwarna merah, kemudian pewarna mungkin sepertinya sintetis juga di apa mirip-mirip dengan pewarna sintetis begitu. iya betul. Selain itu kan kita juga melihat masyarakat kita menggunakan serangga ini sebagai beberapa alternatif obat ya. Seperti undur-undur itu kan Ya, katanya bisa mengurangi apa ya, semacam atau mengobati beberapa jenis penyakit. mhm. Kemudian ada terapi apa namanya, eee, sengat lebah Nah, itu juga betul ada. betul. Kemudian ya sebenarnya masih banyak sekali Mhm, ya yang iya, memanfaatkan serangga itu sebagai, ya entah itu medis, entah itu sebagai alternatif pangan gitu. Nah, terkait budaya nih, lagi-lagi kembali ke budaya, Kak. Jadi iya. mungkin karena masih awam terhadap serangga begitu Iya, ya, betul. di antara masyarakat kita termasuk ya keluarga saya pun juga Mhm. mengerti serangganya itu ya nyamuk ya, Betul betul kecoa, betul. kemudian apa, kupu-kupu, Mhm, capung gitu. Nah, tawon itu yang iya, berbahaya mhm, begitu. Nah, bagaimana apakah bisa nih, budaya-budaya masyarakat yang memang agak terlalu, apa ya istilahnya, ya menganggap serangga ini sebagai makhluk yang menjijikkan, kemudian, dari sisi, apa ya istilahnya, penampilan juga iya enggak enggak banget gitu ya. Nah iya, itu betul. gimana nih, apakah apakah bisa nih budaya yang Mhm, seperti itu diubah gitu? iya. Jadi kan, sebenarnya memakan serangga ini adalah budaya lama ya, Iya, budaya lama yang sudah hilang di generasi kita sekarang. Kalau tadi saya mention soal bagaimana orang-orang dulu di daerah saya ternyata memakan belalang, jangkrik, dan lain sebagainya, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang zaman dulu itu jauh-jauh lebih baik dalam pola makanannya, dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Hanya saja memang mungkin karena keterbatasan ilmu, jadi pada saat itu ya masyarakat kita yang lampau itu tidak tahu mungkin, oh iya ternyata kandungan gizinya lebih besar gitu. Ya orang mungkin ngelihatnya karena oke, belalang lebih banyak nih ditemukan, lebih mudah, lebih ramah gitu. Ya udah kita makan seperti itu. Tapi kan sekarang seiring berkembangnya zaman, ternyata di generasi kita sekarang sudah hampir punah ya, kecuali mungkin di beberapa daerah yang memang em, ini masih mengonsumsi serangga-serangga juga. Cuman kalau dari yang saya lihat ya dari kacamata sebagai anak muda, memang pada saat beberapa waktu terakhir kan sempat viral nih tentang statement ya, serangga, iya. statement ya serangga bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan gitu, dan itu memang sangat banyak sekali kontranya dibandingkan pronya gitu. Dan memang salah satu alasannya itu karena masyarakat kita, terutama kaum muda di generasi kita sekarang tuh mungkin karena tidak familiar, jadi dianggapnya itu menyeramkan, menjijikkan, dan dianggapnya sebagai hal yang terbelakang. Orang kita ini kan dia selalu menganggap diri kita ini adalah orang yang sudah modern. Orang lampau itu belakang, yang sudah yang lama. Ngapain lagi sih kita mengikuti orang dulu? Itu kan orang jadul gitu. Kita kan sekarang udah maju, kita dengan teknologi dan segala perkembangan AI dan lain sebagainya gitu. Ngapain kita mengikuti itu? Nah, ini juga menjadi apa ya? Menjadi
suatu isu penting sekali karena juga mengubah paradigma, mengubah sudut pandang orang, terutama kita yang generasi-generasi kita saat ini juga sangat sulit gitu dilakukan. Tapi kalau menurut saya pribadi, salah satu faktor yang mungkin menyebabkan orang tidak tertarik untuk memakan serangga itu ya karena lagi-lagi dari bentuk ya, karena menyeramkan dan juga apa ya, lagi-lagi menjijikan juga, menakutkan ketika dimakan. Dan lagi-lagi itu juga bisa jadi karena di kita ini kita belum ada ternak serangga yang untuk apa ya, konsumsi manusia konsumsi ya. manusia. Karena kita makannya itu kan langsung ya. Iya. Kayak misalkan di Gunung Kidul, jadi itu kayak Dari belalang kebun. goreng ya, Iya, dari belalang kebun, goreng, belalang bakar. betul. Jadi orang-orang juga takut. Nah mungkin kalau misalkan diubah jadi tepung atau misalkan udah menjadi biskuit, menjadi roti atau menjadi cake dan lain-lain, mungkin orang akan mulai tertarik untuk mencoba. Tapi masalahnya juga adalah saat ini karena ini masih langka, masih sulit, juga sepertinya bahan baku dari serangga ini masih sangat mahal di kita. Karena juga saya baca dari orang-orang yang sudah memproduksi serangga ini dalam skala industri di Amerika juga memang mereka mengatakan bahwa tepung dari jangkrik ini masih lebih mahal dibandingkan tepung biasa dari gandum ya, seperti itu. Jadi memang ini tantangan yang cukup kompleks gitu untuk mengubah pandangan kita anak muda supaya mau mengonsumsi serangga gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan itu semua akan berubah gitu ketika kita memang membutuhkan alternatif lain dari pangan ini. Dan juga saya juga ingat pernah ada statement yang mengatakan bahwa dulu orang itu tidak tahu kalau udang itu enak untuk dimakan. Orang dulu melihatnya udang ini sebagai serangga laut yang menakutkan, yang menjijikan. Dan udang ini hanya diberikan kepada para tahanan di penjara saja. Dan itu memang dianggapnya sebagai sesuatu yang apa ya, yang kayak buangan terbelakang kayak gitu-gitu. Tapi kemudian seiring berkembangnya peradaban kita, ternyata kan itu sudah menjadi makanan yang sangat-sangat mahal, masuk ke restoran mewah. Orang-orang juga kayak mau bayar mahal untuk makan udang, untuk makan lobster. Jadi menurut saya mungkin beberapa tahun ke depan, 20-30 tahun ke depan bisa jadi ya memang paradigma kita, cara pandang kita terhadap serangga pasti akan berubah gitu. Kalau misalkan nih Kak, di sini ada cake nih dari tepung serangga, mau nyicipin nggak? Ya, saya mau, sangat tertarik gitu karena sejujurnya sebagai orang entomologis yang bekerja di sini, saya kan lebih banyaknya teori ya. Prakteknya juga maksudnya berbicara tentang makan serangga ini sumber protein, bagus gitu. Tapi saya pribadi juga karena belum pernah mencoba karena memang tidak ada, jadi sayanya juga belum tahu, jadi penasaran gitu. Oke. Dan seperti kata Roshi tadi kan ternyata juga enak ya. Betul, juga. enak sekali. Tapi sayangnya sepertinya si toko ini udah tutup ya. Oh iya, Iya. itu kan kayaknya Karena memang memang karena benar. sulit. Betul, karena memang benar untuk mendapatkan 1 kilogram tepung serangga itu perlu banyak sekali serangganya. Iya, Karena kan harus betul, dikeringkan, betul, harus betul. diproses, kemudian baru menjadi tepung gitu. Baru diolah menjadi cake, menjadi cookies dan lain sebagainya. Iya. Oke. Tapi mungkin bisa jadi potensi Bisnis ya, bisnis yang bisa diekspor. bisa jadi. Ini cuman ide aja sih, cuman nggak tahu. Karena kan kita ini negara tropis ya, negara tropis di mana kita memang sudah terkenal sekali memiliki diversity yang sangat besar. Di mana juga dari hasil penelitian saya dan tim juga kita menemukan serangga dalam hal jumlah spesies maupun jumlah individunya itu benar-benar sangat banyak sekali. Jadi ya dengan potensi ini tuh bisa menjadi sumber penghasilan bagi negara kita, bagi masyarakat kita juga gitu. Asal memang dikelolanya dengan baik ya. Dalam hal produksinya, bagaimana memberikan solusi juga, ya juga jangan sampai ketika kita ingin memproduksi skala besar, ternyata juga nanti malah membabat hutan juga untuk membuat industri serangga ini menjadi skala besar kayak gitu.
Oke, menarik memang isu-isu serangga ini memang masih banyak sekali yang perlu dieksplor ya. Terlebih penelitian tentang ya kandungan protein serangga itu masih terbatas. Jadi terbatas pada beberapa spesies saja. Ya, Sedangkan serangga ini kan banyak sekali ya. banyak Banyak sekali. sekali, betul. Wow. Semut aja beda warna sudah beda Sudah spesies beda ya. spesies, ya. Tuh, termasuk Pelan-pelan. belalang. Sepertinya belalang beda ukuran sama beda Iya, warna juga iya, udah berbeda iya, spesies begitu. betul, Jadi betul. memang rekan-rekan jadi serangga ini potensi di masa depan itu besar sekali ya. Belum dari sisi medisnya, belum dari sisi untuk keperluan kosmetik, kemudian dan lain sebagainya ya. Jadi memang serangga ini potensial sekali dan untuk di Indonesia sejauh ini yang baru dimanfaatkan, yang benar-benar dimanfaatkan itu adalah lebah. Sedangkan Ah, betul. yang digunakan ya produk-produk yang dihasilkan lebah begitu, bukan dari sisi si serangga itu sendiri. Iya, Karena Indonesia juga belum mampu menghasilkan koksinelit yang iya. menjadi pewarna. Dan setahu saya koksinelit pewarna ini diimpor dari Australia. Jadi potensinya masih besar sekali. Di sini di episode kali ini kami tidak menyoroti pro atau kontra terhadap pernyataan beberapa tokoh ya terkait serangga sebagai sumber pangan, tetapi Ya. di sini kami ingin mengangkat bahwa potensi serangga itu besar sekali dan masih perlu dieksplor oleh berbagai Iya, pihak ya, betul, betul, betul. khususnya serangga sebagai alternatif sumber pangan Ya, begitu. Nah, apakah antara eh, terlepas dari halal haram, kemudian terlepas ya, dari isu-isu istilahnya jijik atau tidak, tapi di sini ya, kita melihat dari sisi akademisnya apakah memang si serangga ini potensial dan itu sangat potensial sekali ya. ya. Tapi ya ngomong-ngomong ya, em, sebagai negara yang memang muslimnya jauh lebih banyak dibandingkan agama lain ya, kita itu pasti melihat halal haramnya ya, Syed ya. Saya pribadi juga belum tahu sih bagaimana sebenarnya apakah mungkin MUI dan lain sebagainya sudah berbicara tentang halal haram dalam mengonsumsi serangga. Mungkin juga kalau Roshid tahu juga mungkin bisa share, karena saya pribadi juga ketika saya mengatakan bahwa oke, kita bisa mengonsumsi serangga, bisa menjadikan serangga sebagai alternatif protein di masa depan. Cuman mungkin lagi-lagi ketika bentrok dengan agama nih, mungkin dikatakan bahwa oh ini ternyata haram. Oke, jadi itu juga jadi sesuatu yang eh, bimbang juga ya. Tapi mungkin menurut saya juga halal haram ini mungkin akan berlaku di beberapa spesies kali ya. Tidak semua spesies Ya, mungkin. kalau tidak salah regulasinya sudah ada ya. Jadi yang dihalalkan itu yang mana saja itu memang sudah ada seperti belalang pasti ya. Ya. Kemudian informasi terakhir yang saya dapat itu adalah ulat Hongkong itu diharamkan. Oh, oke. Sorry, bukan ulat Hongkong, sorry, bukan. Tapi BSF. BSF, Iya, iya, iya. eh, Black Soldier Fly ya atau lalat tentara hitam itu Ya. haram untuk dikonsumsi. Itu regulasi yang terbaru karena dinilai lalat larvanya itu mengonsumsi atau makan dari sumber-sumber yang tidak higienis, termasuk di dalamnya adalah bahan-bahan organik dari sampah. Jadi Iya, iya. di situ regulasinya menyatakan haram. Tapi memang beberapa spesies sudah dihalalkan ya, yang pasti adalah belalang begitu. Nah, yang lainnya saya belum cek lagi ya karena ada beberapa jenis yang dijadikan sebagai obat. Jadi mungkin itu Oh, oke. dihalalkan dalam tanda kutip, itu kan masih bisa dikonsumsi gitu, tapi Ya. dalam tanda kutip. Ya. Begitu, itu regulasi yang ada, tapi memang sebagai eh, negara dengan muslim terbesar begitu, itu patut dipertimbangkan juga Iya. begitu. Dan terlepas dari isu-isu tadi dimention di awal ya, ada climate change, kemudian Iya. nanti isu-isu ke depan itu misalkan karena climate change sumber pangan manusia juga berkurang. Ya memang potensi serangga ini besar sekali ya. Jadi
memang kita perlu inisiatif-inisiatif, inovasi-inovasi yang eh, menyangkut kaum muslim itu juga tidak dirugikan karena memang regulasinya juga sudah ada. Tinggal inovasi itu yang bisa mengikuti regulasi yang ada. Ya, betul. Jadi juga apa ya? Ini jadi peran kita juga sih sebagai anak muda gitu. Apakah mungkin teman-teman yang memang punya ketertarikan dalam hal mengembangkan bisnis, terutama di produk-produk makanan, mungkin bisa melihat potensi serangga ini sebagai alternatif pangan gitu. Nantinya yang bisa dikembangkan, yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tapi juga ya mungkin dalam perkembangannya nanti juga pasti kita tidak bisa langsung mengubah semua masyarakat kita. Misalkan orang Jakarta, orang Bogor dipaksa buat kamu harus makan ini, itu juga pasti tidak akan bisa berjalan gitu. Jadi lagi-lagi ya kita harus melihat juga mungkin beberapa daerah yang memang masih melestarikan budaya itu, budaya memakan serangga. Memang di beberapa daerah yang mungkin juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan protein hewani konvensional, bisa memanfaatkan serangga ini sebagai potensi yang bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan protein. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Kak Tun terkait sharingnya ya dari perspektif generasi muda ya, bagaimana serangga itu sebagai sumber protein. Dan masih banyak hal yang perlu dibahas terkait serangga sebagai protein ya, mulai dari keamanan pangannya, terus kemudian dari sisi regulasi tadi juga belum disinggung juga, itu memang perlu dibahas dan perlu episode tersendiri terkait topik itu. Jadi nantikan di episode berikutnya hanya di podcast Bening bersama Hening, bersama saya Rosid Amrullah. Sekian, terima kasih.